Jadi leak dan leak dalam falsafah hidup orang Bali itu memiliki makna yang sangat dalam. Karena pertama, ini akan diukur oleh jenis leaknya. Kalau leak dewa misalnya atau leak sari, mereka menggeluti pengetahuan itu sebagai bagian untuk mengabdi kepada Istadewata. Karena itu maka banyak orang tidak sadar kalau dirinya adalah leak. Karena memang dia dipilih oleh sang dewa itu sendiri atau sang dewi itu sendiri. Jadi tubuhnya dipinjam oleh Istadewata yang dipuja, entah itu Betari Durga, entah itu Yang Bairawi, atau entah juga oleh dewa lain seperti Siwa misalnya. Dia menjadi penghamba atau menjadi pemuja atau menjadi bakta dari Istadewatanya. Ini kalau leaknya jenisnya leak dewa atau leak sari. Tapi kalau leak nyastra, dia menjadi leak karena belajar ilmu esoterisme, ilmu kebatinan, ilmu prasawiya atau melakukan nirwarti kadarman, maka dengan pengetahuan leaknya itu dia akan menjadikan dirinya sebagai media untuk mengobati orang, merefleksi dirinya untuk mencapai pencapaian pengetahuan yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan mendatang, atau bisa mencapai kelepasan atau moksa, atau mencapai alam keabadian secara atau alam transendental. Biasanya yang sampai pada tingkatan tertinggi, sebagaimana misalnya dikisahkan dalam kitab Calon Arang atau dalam naskah Calon Arang, Empu Bradah bisa mencapai sampai pada tingkatan ilmu Aji Rimrim. Jadi Aji Rimrim ini dianggap sebagai ilmu yang tertinggi dalam tatanan ilmu leak. Dan itu bisa untuk mengobati, bahkan untuk meruat calon arang. Jadi calon arang yang diajak bertarung ya, setelah calon arang kalah, dihidupkan kembali oleh Empu Bradah, lalu diruat, dipurifikasi untuk bisa mencapai pembebasan abadi. Jadi ilmu leak ini sebetulnya pada tataran yang kedua, itu adalah ilmu untuk purifikasi atau ilmu untuk meruat orang yang pernah mengambil jalan keliru. Jadi sebetulnya kita tidak pernah tahu jalan kehidupan yang kita jalani atau jiwa kita ini menjalani kehidupan seperti apa di dalam dunia maya ini. Tetapi pada satu saat dia akan sampai kepada titik yang namanya menemukan sang sangkan paraning dumadi. Nah, kalau jenis leak yang ketiga, hakikatnya tentu akan berbeda. Gitu ya. Karena memang jenis leak yang ketiga ini dari prosesnya itu memang penuh dengan kepentingan pribadi atau kepentingan yang bersifat materialistik. Bahkan bisa juga ada dendam di baliknya. Karena itu dia bisa membeli sesabukan leak. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya negatif. Bahkan misalnya kalau yang jenisnya seperti pengasren, pangeger, ya, pengasihan, sampai dengan penangkap dan sampai pengeleakan, sampai menjadi desti, itu kan motivasinya ada motivasi bawah sadar ya, atau ada motivasi ahamkara yang mendorongnya, sehingga dia bisa menyalahgunakan betul pengetahuan itu untuk kepentingan yang bisa membawa bencana bagi masyarakat luas begitu. Nah, sementara kalau yang terakhir, leak turunan ini, mungkin karena leluhurnya dulu ada yang mempelajari sastra, lalu dia akhirnya internal pengetahuan leaknya di dalam dirinya dan linggih aksaranya sudah benar di dalam dirinya, maka dengan misalnya minum ASI saja, sang keturunan bisa mewarisi ilmu leak itu. Nah, yang macam begini ini adalah ada karma turunan dari sistem suatu keluarga itu sendiri. Nah, dengan demikian maka secara umum, jadi leak maupun leak ini adalah pengetahuan, sistem belajar dalam dunia tantra, siwa Buddha tantra ini untuk merefleksi diri. Jadi merefleksi diri karena nanti pada sampai titik tertentu, semua leak yang dicitrakan negatif ini pada akhirnya dia akan masuk ke dalam jalur panengan juga. Dari Pangiwo bisa masuk ke jalur panengan, dan kalau sudah menjadi masuk ke jalur panengan, maka semua ilmu leak itu, dari leak menjadi leak itu akan menjadi jalan untuk mencapai penyempurnaan hidup secara
duniawi dan juga secara niskala.